Selamat siang, Prof. Selamat siang. Oke, baik. Oke. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Monggo, Prof. Terima kasih, Mbak Nur. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua dan tetap sehat selalu. Mbak Nur yang saya hormati, serta tim dari GTK, ini ada Mas Uja, ada Mas Uji, dan sebagainya, beserta tim dari Direktorat GTK Dikmendiksus, serta partner kita Mas Yogi, AA ya, bukan Mas ya, AA Yogi, Yogi dari P4TK TK IPA dari Bandung, serta seluruh peserta yang berbahagia. Mohon izin saya share materi terlebih dahulu. Baik, apakah sudah muncul di layar? Sudah muncul, Prof. Sudah. Mohon di full screen saja, Prof, di slideshow. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya begini, sebelum masuk kepada materi ini, saya sampaikan terlebih dahulu, saya berdua dengan Mas Yogi, Yogi, ini membahas tentang bagaimana PJJ, pembelajaran jarak jauh, bagi peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Itu materinya. Nah, untuk membahas itu, saya mengawali menyampaikan tentang siapa anak cerdas istimewa dan bakat istimewa itu, lalu problematiknya seperti apa, serta bagaimana layanan pendidikan yang harus kita lakukan atau kita berikan pada mereka. Setelah itu, nanti dilanjutkan Mas Yogi mengkonsep, men-setting, lalu bagaimana pelaksanaan pembelajarannya di masa pandemi COVID-19 ini dalam format PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tentu saja nanti kita akan menemukan beberapa pemikiran-pemikiran krusial yang harus kita perhatikan bersama. Oke. Nah, ini rancangan konsep yang akan kita sajikan di seri kedua webinar siang ini. Mudah-mudahan seluruh peserta dapat mencermati dengan baik dan nanti di akhir saya sebenarnya lebih suka paparannya tidak terlalu banyak, tetapi nanti kita terjadi dialog interaktif yang bersifat solutif. Harapan saya seperti itu. Oke, sekali lagi mohon izin Mas Yogi, saya mengawali membuka ini. Oke. Monggo, Prof. Monggo, Prof. Selanjutnya, ini ada konsep rasional ya. Sebelum masuk ke sini, ini peserta ada berapa ya yang terdaftar, Mbak, yang aktif? Saya nggak bisa ngecek ini. Iya, Prof, yang sedang online di Zoom ada 120. Oke. Dan yang melalui YouTube main streaming. Oke. Sebentar, Prof. Oke. Baik. Nah, selanjutnya begini. Sebelum masuk ke konsep ini, kita akan melihat masuk ke dalam konsep pendidikan inklusi. Karena yang kita lakukan ini adalah dalam kerangka untuk menguatkan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia. Oke, program implementasi pendidikan di inklusi di Indonesia dalam konteks untuk akselerasi itu ada dua hal besar yang perlu kita pikirkan selalu. Yang pertama adalah perluasan akses dan yang kedua adalah peningkatan mutu. Perluasan akses maknanya bagaimana kita
dapat memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa, terutama anak yang masih kategori wajib belajar, itu dapat memenuhi kewajibannya menjalankan pendidikan. Pemerintah dapat memenuhi tuntutan peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Itu adalah perluasan akses. Oke, perluasan akses nanti kita pikirkan. Lalu yang kedua yaitu peningkatan mutu. Ada 3 indikator yang perlu selalu kita pikirkan pada saat kita mau meningkatkan mutu sebuah layanan pendidikan. Yang pertama adalah bagaimana penguatan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan. Pola-pola layanan itu masuk dalam ranah manajemen pengelolaan pendidikan. Lalu yang kedua, penguatan SDM. Dan yang ketiga adalah penguatan dalam konteks pendanaan. Nah, yang ketiga ini terkadang orang berpikir itu akan menyertai begitu. Tetapi sebenarnya tidak begitu halnya. Kebetulan saya pernah mempunyai pengalaman pada waktu itu saya sedang melakukan penelitian di Jepang. Kebetulan dapat fasilitas saya melakukan penelitian di sana selama 4 bulan. Nah, pada waktu itu lalu di pemerintahan kita itu sedang gencar-gencarnya untuk pemilu dan sebagainya. Lalu para kandidat itu mempromosikan tentang penggratisan pendidikan atau pembebasan biaya pendidikan, itu ternyata orang-orang Jepang berpikirnya berbeda. Oh hebat ya, Indonesia bisa menyelenggarakan pendidikan yang free, yang gratis. Nah, ternyata dalam mindset orang Jepang, yang namanya pendidikan yang baik itu mahal. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, terutama dari sisi pendanaan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Oleh sebab itu, orang Jepang yang namanya membiayai anaknya untuk pendidikan, itu menjadi priority. Tetapi setelah anak itu lulus, itu sudah diharapkan bisa mandiri. Oke, dalam konteks ini yang kita bahas sekarang, ini adalah dalam konteks penguatan SDM. SDM siapa? Kita. Kebetulan kita sekarang fokusnya adalah penguatan SDM untuk guru. Guru yang mana? Guru SMA inklusi. Kenapa dengan guru SMA inklusi? Karena di SMA inklusi itu memberikan layanan pendidikan kepada semua peserta didik. Maksudnya apa kepada semua peserta didik? Ya, pada peserta didik yang dalam tanda kutip misalnya kita mengatakan ini anak normal atau reguler, lalu ada yang berkebutuhan khusus, ada juga yang lain. Dalam konteks berkebutuhan khusus, special need education, yaitu berkebutuhan khusus dalam pendidikan, di Kesepakatan Internasional 1994 yang dideklarasikan di Salamanca, Spanyol, menyatakan bahwa fokus pendidikan kita, terutama di pendidikan khusus, tidak didasarkan pada exceptionalnya, penyimpangannya, atau kelainannya, tetapi fokus kepada what need in education. Apa yang diperlukan dalam pendidikan bagi anak-anak kita. Maka sejak itu lalu nyebutnya adalah special need education. Anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Siapa saja anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan itu? Di antaranya adalah anak berbakat. Sekali lagi,
Salah satu di antaranya adalah anak berbakat. Nah, anak berbakat, konsep keberbakatan lebih lanjut di Indonesia, khususnya di Kementerian Pendidikan, lalu kita breakdown menjadi dua, yaitu anak cerdas istimewa dan anak berbakat istimewa. Oke, sekarang ini tolong dikulingkan lebih dahulu. Jadi mohon Ibu Bapak guru terutama, kita dudukkan dulu reasoning kita. Konteks yang kita lakukan oleh Dirjen GTK saat ini adalah dalam konteks peningkatan mutu layanan pendidikan yang sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM, lebih fokus lagi SDM guru. Lalu guru mana? Guru yang menyelenggarakan pendidikan di sekolah inklusi. Di mana salah satu anak yang kita layani adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Oke. Itu. Sampun ya, kita sampai sini duduk. Nah, selanjutnya bagaimana rasional berpikirnya? Gini. PP 17 yang mendeskripsikan tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional. Nah, ini mohon maaf di sebelah juga sedang dibahas itu, tokoh-tokoh pendidikan nasional kita sedang diskusi untuk membahas tentang konsep pendidikan kita, termasuk Pak Dirjen ada di dalamnya. Lalu berikutnya begini, dari PP 17 tersebut, salah satu penjelasannya ada menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus, sekali lagi, peserta didik berkebutuhan khusus atau sudah di berkelainan tadi, berhak mendapatkan layanan pendidikan khusus. Berhak mendapatkan layanan pendidikan khusus. Artinya, ini sudah tergambar kuat bahwa Indonesia telah meratifikasi kesepakatan Salamanca 1994 itu. Nah, lebih lanjut, pendidikan khusus dapat dilaksanakan dalam bentuk sekolah inklusi, yaitu di sekolah umum, atau sekolah khusus. Oke, jadi begitu ya. Ini pijakannya adalah PP, Peraturan Pemerintah. Nah, kalau sekarang kita sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tetapi Undang-Undang Nomor 8 itu fokusnya adalah umum. Tidak hanya masalah pendidikan. Yang pure mengupas regulasi tentang pendidikan di Indonesia ini yang kita runut ya dari mulai Undang-Undang Dasar, lalu Undang-Undang tentang pendidikan. Undang-Undang tentang pendidikannya itu apa? Ya Undang-Undang Sisdiknas yang nampaknya saat ini di kelompok sebelah ini perlu kita tinjau ulang. Nah, setelah itu berdasarkan PP 17 yang mengamanatkan bahwa pendidikan khusus itu dapat diselenggarakan di sekolah inklusi maupun sekolah khusus. Nah, sekarang kita potong tentang sekolah inklusinya. Selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan sekolah inklusinya, pada tahun 2009, Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional kita sudah berhasil merumuskan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Apa judulnya? Yaitu tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik berkelainan dan peserta didik yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kecerdasan istimewa dan atau bakat istimewa. Oke. Nah, sekarang kita sudah jelas bahwa kita punya pegangan berupa permen
tentang pendidikan inklusi. Oke. Lalu di dalam layanan pendidikan inklusi tadi, sasarannya siapa? Sasarannya adalah di pembelajaran ini adalah siswa biasa dalam tanda kutip ya. Pengertian siswa biasa itu secara akademik itu sebenarnya yang biasa itu ya yang normal itu ya yang heterogen gitu. Tapi nggak apa, oke lah, sebut aja lah begitu. Oh ini anak umum, oh ini anak biasa, oh ini anak normal. Oke, sekalipun sebenarnya tidak sepenuhnya detail. Lalu berikutnya ada siswa biasa, lalu ada siswa yang kedua ini siswa berkebutuhan khusus atau siswa berkelainan. Siswa berkelainan, yang berkelainan itu ya mulai macam-macam dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, hambatan fisik, hambatan belajar, dan seterusnya. Setelah itu ada anak berbakat. Anak berbakat yang dalam konteks kita dipecah menjadi anak cerdas istimewa dan anak berbakat istimewa. Itu. Ini cerdasnya harusnya cerdas istimewa dan bakat ini ketutup ini. Nanti biasa saya revisi ini. Oke, jadi yang menjadi fokus kita sekarang adalah bagaimana pembelajaran bagi peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Oke. Nah, berikutnya. Siapa anak cerdas istimewa, bakat istimewa itu? Oke, kalau kita mencermati secara konseptual teoretiknya, sebenarnya Renzulli itu meletakkan konsep berpikir tentang keberbakatan. Dia tidak memisahkan antara cerdas istimewa dan bakat istimewa, tetapi menyebutnya adalah anak berbakat. Indikator dari keberbakatan ini ada 3 aspek. Yang pertama adalah high intelektual, artinya intelektualnya tinggi. Kecerdasannya tinggi, masuk level yang mungkin sepertiga atas dari level kalau menggunakan kurva normal. Lalu yang kedua, di samping kecerdasan memiliki potensi kecerdasan luar biasa atau high atau istimewa, dia memiliki creativity yang high juga. Kreativitasnya tinggi. Atau bisa katakan sangat kreatif. Oke, ini variabel yang kedua. Lalu yang ketiga, ciri anak dengan keberbakatan istimewa itu adalah memiliki task komitmen tinggi. Sekali lagi, task komitmen tinggi. Apa itu task komitmen? Itu rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya itu tinggi. Artinya kalau sudah, oh ini tugas saya, itu akan dilakukan secara optimal. Oke, begitu. Ini konsep tentang keberbakatan. Lalu di Indonesia, di Kementerian Pendidikan, dipisahkan untuk layanannya agar menjadi lebih terfokus, lebih intens. Yaitu dipisahkan, yang pertama adalah anak yang masuk kategori cerdas istimewa, dan yang kedua bakat istimewa. Sekali lagi, kalau konseptual teoretiknya itu tidak dibedakan antara cerdas istimewa dan bakat, tetapi di operasional layanan pendidikan kita di Indonesia dipisahkan agar layanan kita menjadi semakin fokus. Itu dasar pertimbangannya. Lalu lebih lanjut, siapa anak cerdas istimewa itu?
cerdas istimewa ukurannya adalah high intelektual di sini. Nah, ukurannya adalah intelektualnya. Di Indonesia itu sudah terjadi kesepakatan anak yang memiliki kecerdasan IQ untuk standar pengukuran tertentu, yaitu Bine Simon, memiliki IQ 130 ke atas masuk kategori cerdas istimewa. Jadi siapa saja anak kita yang berdasarkan hasil tes IQ, apabila sudah dilakukan secara berulang ternyata stabil di angka 130 ke atas, berarti itu masuk kategori anak cerdas istimewa. Jadi dasarnya itu. Sedangkan kalau bakat istimewa, ini rujukannya bukan masalah kecerdasannya saja, tetapi juga dia mempunyai spesifik potensial yang menjadi kewarna pada dirinya. Ada teori lebih lanjut seperti Gardner mengembangkan teori yang disebut multiple intelligence. Nah, konsep Gardner tentang multiple intelligence itulah yang diterjemahkan menjadi keberbakatan itu di sana. Oke, duduk ya, tolong dipahami terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini nanti akan di kita praktek layanan pendidikannya akan dipisahkan agar menjadi lebih efektif. Oke, berikutnya. Hal yang perlu kita samakan persepsinya adalah bagaimana cara memandang pada anak CIBI, cerdas istimewa dan bakat istimewa atau anak berbakat. Jadi, mohon maaf kalau kita melihat histori layanan pendidikan di kita, dulu teman-teman guru di SMA, di SMP, yang mohon maaf ini sudah senior, pasti ingat betul bahwa dulu kita pernah menyelenggarakan program pendidikan akselerasi. Ya. Tapi sejak tahun 2014, kebijakan itu ditarik kembali sehingga tidak muncul lagi ada program pendidikan akselerasi. Nah, konsep akselerasi dulu itu adalah diarahkan untuk pembelajaran anak cerdas istimewa ini. Tetapi di masyarakat berkembang pola pikir bermacam-macam sesuai dengan latar pandang masing-masing. Sehingga terjadi tarik ulur, ada yang mengatakan tidak perlu anak cerdas istimewa ini dilakukan pendidikan secara khusus, ada yang berpikir perlu dilakukan secara khusus. Sehingga Dirjen Diknasmen pada tahun 2014 itu mengeluarkan surat edaran untuk menarik sistem pendidikan akselerasi. Oke. Terlepas dari itu, mohon dapat kita pikirkan bersama bahwa kalau kita melihat dari perkembangan dalam konteks suatu bangsa, itu kan ada gini, ada yang memandang konsepnya adalah bahwa anak cerdas istimewa itu adalah aset bangsa. Artinya, anak-anak yang mempunyai potensi unggul ini adalah aset bangsa. Artinya apabila anak ini diberikan layanan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, maka potensinya akan berkembang secara optimal, maka yang akan menarik keuntungannya, return back-nya adalah untuk kemajuan bangsa itu sendiri. Tetapi sebaliknya,
apabila layanan pendidikan pada anak-anak kita yang mempunyai potensi unggul ini keliru atau tidak optimal, maka kita, negara, bangsa ini yang kehilangan, yang seharusnya dia bisa memberikan return back kepada bangsa, akhirnya menjadi hilang kesempatan itu. Nah, ini mohon menjadi pemikiran kita bersama. Jangan teman-teman, terutama teman-teman guru, jangan mudah oh ini tidak perlu, ini nanti membutuhkan eksklusivitas. Silahkan dipikirkan lebih lanjut. Tapi yang jelas pada tataran regulasi ada undang-undangnya, ada permennya, ada dudukannya. Oke. Berikutnya. Bagaimana mengenali anak cerdas istimewa dan bakat istimewa itu? Nah, karena sekarang ini di sekolah kita kan tidak ada program itu. Otomatis ibu bapak guru juga gampang. Mana sih sebenarnya yang anak cerdas istimewa itu? Mana sih anak yang berbakat itu? Kan gitu. Nah, setidak-tidaknya ini ada desain untuk mengenali mereka. Itu ada 2 tahapan. Tahapan pertama disebut screening. Screening itu hanya meng-screen, hanya nandai gitu. Siapa yang dapat melakukan screening? Ya pertama kita sendiri, guru. Bisa jadi kita melihat, anak ini kok berbeda dengan yang lain, anak ini kok. Apabila ada tanda-tanda seperti itu, tolong ditandai. Nah, gitu. Lalu berikutnya adalah nominasi dari orang tua. Misalnya orang tua mengatakan anak saya ini kalau di rumah begini, yang menggambarkan high potensi tadi. Lalu berikutnya bisa juga dari teman. Teman saya ini loh, apa-apa bisa, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya bisa jadi dari portofolio. Misalnya sertifikat-sertifikat kejuaraan, hasil tes IQ, dan sebagainya. Lalu bisa juga dari observasi. Bisa juga dari hasil tes kelompok misalnya. Kalau ada tes kelompok lalu dia itu paling unggul di dalam kelompok itu, nah itu anak-anak yang ada indikasi memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Selanjutnya untuk meyakinkan perlu kita lakukan lagi tahapan yang disebut assessment. Nah, assessment ini bentuknya biasanya dalam bentuk tes inteligensi dengan menggunakan instrumen yang standar. Jadi satu sisi ada tes inteligensi, ada tes bakat skolastik, ada tes bakat, ada tes creativity, lalu ada inventory untuk komitmen seperti teori Renjulinya tadi. Dari hasil ini kita baru bisa menjat, oh dia itu cerdas istimewa, oh dia itu bakat istimewa. Oke. Nah, itulah cara yang ini. Jadi teman-teman guru mohon apabila melihat atau menjumpai atau ada anak-anak yang itu perlu ditandai. Oke, berikutnya. Apa sih karakteristik umum anak dengan cerdas istimewa dan bakat istimewa itu? Ini ada beberapa kriteria karakteristik yang umum, yang generik. Yang pertama, anak memiliki ciri khas. Maksudnya, anak ini kok berbeda ya dengan yang lain gitu. Bisa dalam tingkah lakunya, bisa dalam hal misalnya ngomongnya, dan sebagainya. Lalu kedua, anak memiliki potensi belajar yang berbeda, memiliki cara belajar yang berbeda. Kalau yang lain harus membaca gini-gini, dia dengan sepintas gini-gini. Lalu berikutnya, gaya berbicaranya cenderung melampaui dari usia rata-rata. Maksudnya, anak ini umurnya masih 8 tahun, tapi ngomongnya seperti anak dewasa. Nah, seperti itu.
Lalu berikutnya, mampu memahami dan menggunakan banyak kosakata. Terhadap kosakata yang bersifat sama, idiom, itu dia dapat mencerna dan dapat menggunakan sesuai dengan konteks. Sementara anak yang umum, enggak. Oke, lalu berikutnya gemar mengoleksi benda-benda. Lalu berikutnya memiliki daya ingat yang kuat. Lalu suka membaca. Lalu rasa ingin tahunya tinggi. Maka kecenderungannya biasanya kalau bertanya, itu tanyanya tidak hanya sekedar tanya untuk mengetahui, tetapi tanya yang untuk mengklarifikasi, membandingkan, menganalisis. Pertanyaannya menjadi seperti itu. Lalu suka berkomunikasi, lalu memiliki daya imajinasi yang tinggi, lalu memiliki banyak keterampilan, lalu berikutnya memiliki percaya diri yang tinggi. Ini juga salah satu indikator bahwa dia mempunyai high potensi. Lalu berikutnya kreatif, sesuai teori Renjuli tadi, lalu mempunyai energi kuat, dan tas komitmen tadi. Lalu berikutnya cerdas, ya, otomatis. Oke, tadi adalah karakteristik secara umum. Tetapi apabila kita kaji lebih dalam, karena kita adalah guru, konteksnya adalah memberikan layanan pendidikan pada dia, ternyata ada dimensi dari kondisi keistimewaannya itu, ada karakteristik yang sebenarnya itu masuk kategori negatif. Kalau kita mengcompare ada karakteristik positif dan karakteristik negatif, kurang lebih seperti ini. Yang positifnya oke, seperti tadi, secara umum tadi semua positif. Tetapi yang perlu kita perhatikan, apabila kita tidak layani dengan baik, bisa jadi muncul yang seperti ini, yang akan menjadi unproduktif. Apa itu? Yang pertama, dia cenderung agresif. Agresif itu kadang-kadang mempunyai konotasi dan berdampak negatif. Lalu kedua, ceroboh, teledor. Yang dimaksud di sini, karena dia menganggap itu sepele, udahlah gitu. Itu suka terjadi itu. Dan dia tidak suka terhadap rutinitas, sehingga lalu menggampangkan. Ya karena menggampangkan, akhirnya dia juga nggak dapat. Gitu loh. Ini negatifnya. Lalu ada kalanya dia menjadi mudah frustrasi. Kenapa? Karena dia sudah berpikir sampai level 4, sementara orang di lingkungannya masih berpikirnya pada level 2 atau bahkan 1. Itu membuat dia frustrasi. Lalu berikutnya terkadang bermasalah dalam bahasa, konsep spasial, memori, dan urutan. Dalam bahasa ada kalanya dia menjadi gagap dan sebagainya. Lalu berikutnya penggunaan fonetik buruk. Ya. Lalu tulisan dengan tulisan tangan cenderung buruk. Cenderung ya, bukan selalu. Lalu berikutnya suka mengganggu, jahil atau usil. Kenapa begitu? Misalnya anak ini duduk bareng dengan anak yang lain dengan tingkat intelijensia yang rata gitu. Lalu guru memberikan pekerjaan yang sama, dia dalam tempo 10 menit sudah memahami, yang lain belum apa-apa, sehingga dia sudah menjadi boring. Lalu aktivitinya lalu mengganggu, jahil, dan sebagainya. Ini adalah indikator karakteristik negatifnya. Lalu berikutnya suka menghayal. Suka menghayal dalam tanda kutip, ada yang arahnya ke negatif ya. Lalu berikutnya terkadang pada saat belajar malah yang lain belajar dia nggak mau ngikutin, coret-coret dan sebagainya. Lalu sering mengeluh sakit kepala dan sakit perut. Ini bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga hanya untuk
mengelabui guru. Lalu berikutnya, dalam hal tertentu kadang menjadi susah dalam menghafal, dalam mengikuti. Lalu berikutnya tidak suka ritual basa-basi. Jadi kalau dia seperti anak ini, lalu dibawa kepada ritual yang tidak jelas, dia cenderung menjadi cepat bosan dan tidak mau. Kinerja cenderung buruk pada pekerjaan yang bersifat rutinitas. Kenapa buruk? Karena dia malas dengan pekerjaan yang rutinitas, karena tantangannya rendah. Lalu terkadang mengalami hambatan belajar spesifik. Lalu berikutnya cenderung suka mengabaikan instruksi yang bersifat oral. Atau dengan bahasa lain, anak ini kalau diperintah dengan itu cenderung menentang. Oke. Ini adalah ciri berikutnya. Nah, sekarang kita fokus karena kita mau membahas tentang pembelajaran, bagaimana karakteristik spesifik yang kaitannya dengan pembelajaran. Karakteristik belajar anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Yang pertama, dia cenderung belajar lebih cepat dan mudah. Nah, ini harus kita tandai. Lalu berikut, menyukai tantangan dan tugas yang kompleks. Ini nyambung ya, tugas yang kompleks. Jadi padanya mampu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berganda, analisis berganda. Lalu berikutnya, mengetahui banyak hal dibanding anak seusianya. Sehingga cenderungnya kalau ditanya, dia juga sudah tanyanya macam-macam. Lalu berikutnya, memiliki kosakata yang sangat luas dan lancar berbahasa dibanding anak seusianya. Ini ciri belajar berikutnya. Lalu berikutnya, terampil dalam memecahkan masalah-masalah, baik itu yang bersifat masalah sosial maupun masalah yang berkaitan dengan alami, gejala alam, dan sebagainya. Lalu berikutnya, sering mengajukan pertanyaan kritis dan tidak terduga. Kalau kita mengatakan, oh loh, anak ini pertanyaannya nyeleneh, itu aneh gitu. Lalu berikutnya, artinya kalau ada anak yang sering seperti itu, tolong ditandai, bisa jadi itu sebenarnya karena anak cerdas istimewa gitu. Lalu berikutnya menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, ini adalah ciri dari itu dalam belajar. Nah, untuk hal tersebut, bagaimana pengelolaan pembelajarannya? Kan begitu. Metode pembelajaran yang sebaiknya kita terapkan seperti apa? Kalau fokus di era pandemi sekarang ini harus bagaimana, kan begitu. Yang pertama, pembelajaran itu dengan penggunaan metode yang kuat dalam konteks berbagi informasi dengan diskusi kelompok. Beri kesempatan atau metode yang banyak memberikan kesempatan kepada anak itu untuk invest, untuk sharing, untuk discuss, dan sebagainya. Lalu yang kedua, belajar dari pengalaman dengan cara simulasi, bermain peran, bermain kelompok, dan ketemu langsung atau direct. Lalu yang kedua, metode-metode yang banyak memuat kasus, misalnya pembelajaran yang melalui pemecahan masalah atau problem solving, atau cara khusus yang dilakukan dalam bentuk tutorial seperti sekarang ini, daring, lalu lokakarya, dan sebagainya. Model-model pendekatan ini dapat memberikan peluang kepada anak-anak dengan potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk bisa lebih improve. Tetapi kalau metode yang orientasinya pada drilling, pengulangan, dan sebagainya, oh dia tidak sangat suka. Oke, berikutnya adalah
Bagaimana strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan anak berbakat tadi atau keberbakatan tadi? Yang pertama, pembelajaran itu harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Nah, dalam konteks PJJ ini, kita guru dapat memberikan clue, sekali lagi, jangan instruksi, tapi clue, agar dia bisa surfing, bisa mengembangkan diri secara kreatif sesuai dengan potensi kreativitasnya. Jadi misalnya kita mengangkat masalah, kita punya problem ini. Misalnya masalah tentang mengapa di siang hari bolong kok bisa terjadi hujan misalnya. Oh, di panas terik kok bisa terjadi hujan. Jangan kita tolong baca ini. Kita terlalu fokus, lebih baik kembangkan. Coba Anda bisa kembangkan literatur yang membahas tentang ini, gitu. Tapi jangan langsung pakai yang ini. Itu kalau suruh ngikutin gitu, nggak suka. Lalu berikutnya, strategi pembelajaran yang menciptakan lingkungan yang menggugah kreativitas. Itu. Saya pikir Ibu Bapak Guru paham betul ini. Yang mana terserah kreativitas dari Ibu Bapak. Berikutnya, mohon diperhatikan juga bagaimana hierarki berpikir, hierarki proses pembelajaran keterampilan berpikir kreatif itu. Nah, masalahnya kan anak cerdas istimewa ini kan mempunyai kemampuan berpikir kreatif tinggi. Nah, bagaimana untuk mengarahkan ini? Ini panduan yang dapat kita lakukan. Pertama, ada keterampilan dasar. Di keterampilan dasar untuk pengembangan berpikir ini adalah kemampuan untuk mengobservasi, membandingkan, mengelompokkan, mengukur, dan mengkomunikasikan. Ini masuk keterampilan dasar. Lalu yang keterampilan menengah, ini anak sudah harus kita bawa untuk konsep menarik kesimpulan, memprediksi, mengkomparasi, dan seterusnya. Sedangkan yang kategori yang high, yang tinggi, ini sudah sampai dengan membuat hipotesis, lalu mendefinisikan terhadap sesuatu fenomena, lalu juga mengontrol variabel. Ini sudah tingkat high. Nah, pada anak dengan cerdas istimewa dan bakat istimewa, anak bisa kita bawa sampai yang level yang tinggi ini. Oke, begitu ya. Berikutnya, bagaimana memodifikasi pembelajaran dan memodifikasi tugas untuk anak cerdas istimewa dan bakat istimewa ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Misalnya yang pertama, bagaimana memodifikasi pelajaran. Bahan pelajaran yang tidak disajikan dalam bentuk yang utuh, itu dapat memancing anak cerdas istimewa ini untuk menjadi berpikir kritis. Jadi misalnya memodifikasi maksudnya materinya kita tidak berikan secara utuh. Nanti kita pancing terus dia akan menemukan, oh ini kok kurang ini begitu. Tetapi harus diawali dengan sebuah masalah yang bersifat terbuka. Agar siswa dapat menemukan sendiri konsep yang tidak utuh tadi. Ini cara modifikasi pembelajarannya. Lalu modifikasi tugas bisa menjadi seperti ini misalnya. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dalam bentuk project work, dalam bentuk pekerjaan proyek. Baik itu proyek individu maupun proyek yang bersifat grup atau kelompok. Selanjutnya yang berhubungan dengan pembelajaran tertentu atau tugas yang bersifat mandiri. Kalau dengan proyek itu akan memandu
anak-anak cerdas istimewa ini untuk menunjukkan aktualisasinya. Oke, berikut. Ini sudah menjelang akhir, nanti akan lebih segera masuk ke contoh PJJ-nya. Ada hal yang perlu kita pikirkan, yaitu bagaimana memelihara motivasi agar anak cerdas istimewa ini tetap energik. Kan karena kalau dia sudah merasa meninggalkan yang lain, itu kan menjadi malas-malesan. Yang pertama adalah siswa harus mempunyai kesempatan untuk terlibat pada aktivitas belajar yang secara personal, bermakna, dan relevan. Jadi, kalau kita menjelaskan pada anak-anak, kenapa harus mengerjakan ini, rasionalnya itu tolong disampaikan. Tapi jangan seperti pesan nenek, udahlah pokoknya ini kamu kerjakan. Gitu. Jangan seperti itu. Tolong pelajari ini agar kamu nanti dapat menemukan ininya sehingga bermanfaat untuk ini, misalnya seperti itu. Lalu berikutnya, hasil kerja siswa tolong selalu diapresiasi dan apresiasi itu langsung. Baik dalam bentuk apresiasi atau reward yang manapun. Entah itu oral, entah itu gerakan, entah itu simbol, entah itu dalam bentuk benda. Oke, saya kira ini sharing yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk menjadi bahan pemikiran. Ini loh anak cerdas istimewa dan bakat istimewa itu. Selanjutnya pelaksanaan pembelajarannya dengan PJJ ini seperti apa? Selanjutnya AA Yogi akan menyampaikan kepada kita semua. Baik, saya kira demikian Mbak Nur. Ya. Sharing saya mengawali ini. Selanjutnya Mas Yogi akan